Selamat pagi Pak Farid, selaku dosen di mata kuliah Islamologi dalam semester 3 ini. Terlebih kepada rekan-rekan semua yang sedang mengerjakan UAS, ya, ujian agak serius ya. Oke, jadi di sini saya akan membuat sebuah video mengenai UAS Islam untuk memenuhi nilai mata kuliah Islamologi dalam semester 3 ini. Oke, pertanyaan yang pertama, apa kesan dan pelajaran penting yang saya dapatkan selama mengikuti pelajaran mata kuliah selama satu semester ini? Kalau menurut saya, yang saya dapatkan adalah yang pertama mungkin pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam. Jadi mata kuliah ini memberikan wawasan kita tentang bagaimana ajaran Islam, termasuk sejarah, teologi, praktik ibadah, dan berbagai tradisi Islam. Nah, pemahaman ini pasti akan membantu kita untuk mengenal lebih baik kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh umat Islam, khususnya Indonesia. Yang kedua, pentingnya dialog dan toleransi antar beragama. Jadi melalui studi Islamologi, kita belajar bahwa kita dapat membangun dialog yang sehat dan menghormati perbedaan dan keyakinan yang ada. Bagaimana interaksi antar agama, terutama di negara yang plural seperti negara kita Indonesia, membutuhkan pemahaman yang mendalam dan rasa saling menghargai. Dan yang ketiga ada pendekatan teologi yang terbuka. Jadi pembelajaran ini mengajarkan kita cara melihat agama lain secara objektif tanpa prasangka, dan serta bagaimana kita memposisikan iman Kristen dalam hubungan yang harmonis dan yang lain. Lalu kesan pribadi yang bisa saya sampaikan adalah pengalaman belajar Islamologi tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga memperluas cara pandang kita terhadap keberagaman. Hal ini sangat menantang saya untuk lebih terbuka, rendah hati, dan berkomitmen pada panggilan sebagai pembawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah, selama mempelajari semester ini, pembahasan apa yang menurut Anda paling penting dan apa relevansinya bagi kehidupan sehari-hari? Oke, kalau menurut saya, pembahasan mengenai ini, kompleksitas hukum Islam selama Islamologi menurut saya sangat penting, karena hukum Islam itu atau syariah itu mencakup beberapa aspek, yaitu spiritual, sosial, dan politik. Lalu kompleksitas ini sebenarnya sangat mencerminkan bagaimana Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang mengatur berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Lalu relevansi bagi kehidupan kita adalah, yang pertama, pemahaman tentang dinamika sosial di Indonesia. Itu sangat berrelevansi bagi kehidupan kita ya. Sebagai negara yang dengan mayoritas Muslim, hukum Islam sering sekali menjadi bagian dari diskursus publik di Indonesia, baik dalam konteks hukum negara, misalnya perdebatan tentang penerapan syariah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada toleransi dan dialog antar agama. Kita mengetahui bahwa hukum Islam memiliki variasi interpretasi, misalnya masak-masak dalam fiqh secara monolitik. Nah, ini mengajarkan saya ataupun kita untuk tidak melihat hukum Islam secara monolitik. Pemahaman ini penting untuk menghindari stereotip dan memperkuat dialog yang konstruktif dengan umat Muslim. Yang ketiga, kita belajar dari prinsip-prinsip etika Islam. Jadi banyak nilai-nilai hukum Islam yang seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia itu memiliki relevansi yang sangat universal. Jadi hal ini mendorong kita untuk merenungkan bagaimana nilai serupa ini dapat dihidupi dalam konteks iman Kristen dan diterapkan dalam masyarakat yang plural. Oke. Yang ketiga, dalam mata kuliah ini dibahas topik mengenai gerakan lingkungan di dalam Islam, baik di level internasional maupun nasional. Bisakah saudara-saudari membuat perbandingan dengan gerakan lingkungan yang diselenggarakan di gereja saudara-saudari? Oke. Kalau menurut saya, topik mengenai gerakan lingkungan dalam Islam dalam mata kuliah ini
itu mengingat kita isu lingkungan adalah sebuah tantangan global yang membutuhkan kontribusi dan berbagai tradisi agama. Islam juga mengajarkan tanggung jawab atas alam melalui konsep khalifah atau kepemimpinan dan amanah atau kepercayaan yang menekankan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana saya membuat perbandingan gerakan itu? Yang pertama kita lihat dulu dalam gerakan lingkungan dalam Islam dalam level internasional. Itu ada organisasi seperti Islamic Foundation for Ecology and Environment Science atau IFES. Ini mempromosikan sebenarnya bagaimana kesadaran lingkungan berdasarkan prinsip Islam, seperti larangan berlebihan atau israf dan perlindungan terhadap makhluk hidup. Lalu dalam level nasional, di Indonesia seperti gerakan Eko Masjid yang mendorong masjid-masjid untuk menjadi pusat pengelolaan lingkungan, termasuk penghematan air dan energi, pengelolaan sampah, serta penghijauan lingkungan sekitar. Lalu kalau kita bandingkan dengan gerakan lingkungan di gereja, itu ada level internasionalnya adalah Laudato Si. Itu ensiklik dari Paus Fransiskus yang menekankan tanggung jawab umat Katolik terhadap krisis lingkungan global, mengajak umat Kristen untuk hidup lebih berkelanjutan dan melindungi rumah bersama. Yang level nasionalnya itu seperti gereja-gereja Indonesia, seperti PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, itu sering mengadakan kampanye penghijauan, pendidikan lingkungan dan pengelolaan sampah. Lalu kita bandingkan dengan gerakan lingkungan Islam dan gereja, itu sangat berrelevansi pada kehidupan pribadi kita. Pertama, itu sangat berpartisipasi dalam lingkungan di gereja lokal. Dan yang kedua itu mendukung program lintas agama yang peduli terhadap lingkungan. Lalu nomor 4, menurut saudara apa ajaran yang paling penting dalam ajaran Islam dan Kristen yang relevan untuk mengatasi krisis Islam saat ini? Oke. Kalau menurut saya adalah ajaran paling penting dalam Islam Kristen yang mengatasi krisis dalam ini adalah pertama, khalifah atau kepemimpinan atas bumi. Jadi dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjaga keseimbangan dan harmoni alam. Dan relevansinya adalah konsep ini menuntut umat muslim untuk menjaga sumber daya alam dengan bijaksana, menghindari eksploitasi berlebihan, dan mempromosikan keberlanjutan. Yang kedua ada tauhid atau keesaan Allah dan alam sebagai ciptaannya. Tauhid ini menekankan hubungan yang tidak terpisahkan antara Allah, manusia, dan alam. Melukai alam dianggap melanggar kemauan ciptaan Allah. Relevansinya itu mendorong umat Islam untuk memperlakukan alam dengan hormat dan bertanggung jawab. Lalu ajaran penting Kristen dalam mengatasi krisis ini adalah pertama, teologi penciptaan. Dalam Kristenan, manusia diciptakan sebagai penjaga ciptaan. Itu dalam Kejadian 2:15. Tugas ini mencerminkan tanggung jawab manusia untuk melestarikan lingkungan sebagai wujud kasih kepada Allah Sang Pencipta. Relevansinya adalah menuntut umat Kristen untuk menghindari kerusakan lingkungan dan memulihkan keseimbangan ekosistem. Yang kedua ada kasih kepada sama. Perintah untuk mengasihi sama itu dalam Markus 12:31 dikatakan, dan meluas kepada generasi mendatang. Menjaga bumi berarti memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki lingkungan yang layak. Relevansinya ada menginspirasi aksi kolektif untuk mencegah dampak krisis iklim yang merugikan masyarakat miskin dan rentan. Lalu dalam Laudato Si itu
Mas Francisco menegaskan bahwa krisis lingkungan adalah krisis moral yang harus dihadapi dengan semangat solidaritas dan keadilan ekologis. Lalu soal yang terakhir adalah mohon gambarkan relasi dan kerjasama Islam untuk mewujudkan dengan lingkungan di Indonesia. Apakah relasi dan kerjasama itu misalnya dengan prinsip STFT yaitu Green Campus Blue Seminary? Jika relasi dan kerjasama Kristen belum menuju pada saran apa yang saya sampaikan? Menurut saya relasi dan kerjasama Islam dan keadilan lingkungan hidup itu yang pertama ada dialog antar edukasi beragama, itu diskusi kita bersama tentang tanggung jawab ekologis berdasarkan ajaran agama masing-masing. Yang kedua ada aksi nyata bersama, itu kita melakukan program bersama seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah atau kampanye hemat energi di komunitas-komunitas lokal. Lalu keselarasan dengan prinsip STFT Green Campus Blue Seminary, prinsip Green Campus itu berbasis pelestarian lingkungan dan Blue Seminary berbasis spiritual yang berlanjutan. Sejalan dengan potensi kerjasama Islam dan Kristen, Green Campus artinya mengajarkan gaya hidup ekologis yang dapat diterapkan di lingkungan masjid atau gereja. Blue Seminary mengintegrasikan nilai spiritual dan tanggung jawab ekologis, mendorong umat beragama untuk hidup harmonis dengan alam. Lalu saran untuk memperkuat relasi, yang pertama itu membangun jaringan antaragama. Jadi membentuk forum lintas agama untuk lingkungan hidup yang melibatkan organisasi Islam dan Kristen seperti PGI, NU, Muhammadiyah, dan mengundang tokoh-tokoh agama untuk mendukung program ekologi bersama. Yang kedua itu mengintegrasikan isu lingkungan dalam pendidikan agama, seperti menekankan pentingnya tanggung jawab ekologis di kurikulum pendidikan agama di pesantren dan seminari teologi. Yang ketiga ada aksi simbolis bersama, itu mengadakan hari khusus untuk aksi lingkungan seperti hari hijau antaragama, di mana umat Islam dan Kristen bersama-sama melakukan kegiatan lingkungan. Dengan memperkuat kolaborasi berbasis nilai spiritual, Islam dan Kristen dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan perubahan sosial di lingkungan Indonesia, sekaligus menggunakan prinsip Green Campus Blue Seminary sebagai model yang lebih luas. Oke, sekian dari video saya. Kalau ada kata-kata yang kurang dari saya, Pak dan rekan-rekan, mohon maaf. Selamat berlibur di tahun baru ini. Di sini saya hanya bisa mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2025. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.